Jejak misteri. Desa Sumberjati adalah sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi. Meski dikelilingi oleh pemandangan indah, desa itu memiliki reputasi angker. Banyak kisah tentang makhluk gaib dan praktik ilmu hitam yang beredar di kalangan warga. Salah satu cerita paling populer adalah tentang pesugihan. Ritual mistis untuk mendapatkan kekayaan instan dengan memberikan tumbal nyawa manusia. Bagas adalah seorang pemuda yang tinggal di desa tersebut. Ia memiliki warung bakso kecil di tepi jalan desa. Namun, warungnya selalu sepi pengunjung. Bagas merasa frustrasi karena meskipun ia bekerja keras, penghasilannya tidak cukup untuk melunasi utangnya yang semakin menumpuk. Ketidakmampuan Bagas untuk keluar dari kemiskinan membuatnya iri pada kesuksesan tetangganya, Joyo. Warung Joyo, yang letaknya tak jauh dari warung Bagas, selalu ramai pengunjung. Bahkan, pelanggan dari desa lain pun datang ke sana. Bagas mulai bertanya-tanya, apa rahasia di balik kesuksesan Joyo? Bagas mulai memperhatikan keanehan di warung Joyo. Meskipun ramai, pemiliknya Joyo selalu terlihat murung dan cemas. Bagas juga mendengar desas-desus bahwa Joyo sering pergi ke hutan di Gunung Merapi pada malam tertentu. Warga desa yang penasaran lebih memilih diam daripada mempertanyakan aktivitas Joyo. Beberapa warga desa percaya bahwa Joyo telah melakukan pesugihan. Rumor mengatakan Joyo memberikan tumbal nyawa manusia kepada makhluk gaib sebagai ganti kekayaan dan kesuksesan. Namun, tidak ada yang berani mengonfrontasi Joyo secara langsung. Bagas merasa takut sekaligus penasaran dengan rumor itu. Ia mulai memikirkan apakah pesugihan benar-benar nyata. Di sisi lain, ia merasa hidupnya tidak akan berubah jika tetap menjalankan warung kecilnya tanpa pelanggan. Suatu malam, Bagas memberanikan diri untuk berbicara dengan Joyo. Ia berpura-pura memuji kesuksesan warung Joyo dan secara tidak langsung menyinggung tentang rumor pesugihan. Joyo awalnya menghindari topik itu, tetapi akhirnya memberikan peringatan. Kalau kamu tahu apa yang harus dikorbankan, kamu tidak akan iri padaku, kata Joyo dengan nada penuh misteri. Setelah pertemuan itu, Bagas semakin gelisah. Peringatan Joyo membuatnya takut, tetapi juga membuatnya berpikir bahwa pesugihan mungkin adalah jalan keluar dari kemiskinannya. Ia mulai mempertimbangkan apakah ia cukup berani untuk mengambil risiko besar. Suatu hari, Bagas mendengar tentang seorang dukun sakti bernama Mbah Darmo yang tinggal di hutan belakang desa. Bagas memutuskan untuk menemui Mbah Darmo, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang pesugihan. Ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Bagas menemui Mbah Darmo di gubuk kecil di tengah hutan. Dukun tua itu memiliki penampilan menyeramkan dengan mata tajam yang seolah-olah bisa melihat ke dalam jiwa Bagas. "Kamu datang ke sini untuk meminta kekayaan, bukan?" tanya Mbah Darmo dengan suara serak. Bagas terkejut karena Mbah Darmo sudah mengetahui tujuannya tanpa ia jelaskan. Mbah Darmo menjelaskan bahwa pesugihan adalah perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan instan. Namun syaratnya adalah memberikan tumbal berupa nyawa manusia. Setiap tumbal yang kau berikan akan menjamin keberlangsungan kekayaanmu, kata Mbah Darmo sambil menatap tajam. Bagas merasa ngeri, tetapi tawaran itu tetap menggodanya. Bagas kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tahu syarat itu sangat mengerikan. Tapi di sisi lain, ia terobsesi untuk membuktikan bahwa dirinya bisa sukses seperti Joyo. Ia merasa terjebak di antara moral dan ambisinya. Keadaan ekonomi Bagas semakin memburuk. Utang warungnya terus menumpuk dan ia hampir kehilangan barang-barang berharganya karena disita penagih utang. Hal ini membuatnya merasa semakin putus asa, seolah-olah pesugihan adalah satu-satunya jalan keluar. Bagas kembali menemui Mbah Darmo. Kali ini, ia meminta lebih banyak informasi tentang proses ritual pesugihan. Mbah Darmo menjelaskan bahwa ritual harus dilakukan pada malam bulan purnama dan tumbal pertama harus berasal dari seseorang yang dekat dengan Bagas untuk memperkuat perjanjian. Syarat pertama membuat Bagas semakin bingung.
Ia tidak ingin mengorbankan keluarganya, tetapi ia juga tidak memiliki banyak pilihan. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya, mencari siapa yang bisa ia jadikan korban. Bagas menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Istrinya Sari mulai curiga dengan perubahan sikap Bagas. Namun Bagas tidak pernah menjelaskan apa yang ia pikirkan, membuat hubungan mereka semakin renggang. Pada malam bulan purnama, Bagas akhirnya memutuskan untuk mengorbankan seorang pelanggan tetap di warungnya, seorang pria tua yang tinggal sendirian di desa. Dengan bantuan Mbah Darmo, Bagas melakukan ritual itu di hutan belakang desa, mengorbankan pria tua tersebut kepada makhluk gaib. Keesokan harinya, warung Bagas tiba-tiba penuh dengan pelanggan. Orang-orang datang tanpa henti, bahkan beberapa dari luar desa. Keajaiban ini membuat Bagas merasa lega, meskipun ia masih dihantui rasa bersalah atas perbuatannya. Namun, kebahagiaan Bagas tidak berlangsung lama. Ia mulai dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar dengan mata merah yang terus menuntut tumbal baru. Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Bagas menemui Mbah Darmo untuk mengadukan mimpi buruknya. Mbah Darmo menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari perjanjian. Makhluk itu akan terus menagih tumbal. Jika kau berhenti, kekayaanmu akan lenyap, dan nyawamu akan menjadi gantinya, kata Mbah Darmo dengan dingin. Bagas tidak punya pilihan selain melanjutkan. Kali ini, ia memilih seorang pedagang keliling yang sering makan di warungnya. Dengan hati yang semakin dingin, ia melaksanakan ritual kedua di malam berikutnya. Warga desa mulai mencurigai Bagas karena beberapa orang yang sering makan di warungnya menghilang secara misterius. Namun, tidak ada bukti yang mengarah langsung kepada Bagas, sehingga ia masih bebas menjalankan warungnya. Bagas mulai merasa tidak tenang. Meskipun kekayaan dan kesuksesannya semakin meningkat, ia merasa seperti diawasi setiap saat. Teror dari makhluk gaib semakin sering menghantui malam-malamnya. Sari, istri Bagas, akhirnya menemukan bukti berupa sesajen dan patung kecil di dapur. Ketika ia mengkonfrontasi Bagas, pria itu akhirnya mengaku. Sari merasa ngeri dan memutuskan untuk meninggalkan Bagas bersama anak mereka, meninggalkan Bagas sendirian di rumah. Kehilangan keluarganya tidak menghentikan tuntutan makhluk gaib. Kali ini, makhluk itu muncul dalam wujud fisik di kamar Bagas, menuntut tumbal baru. Jika kau tidak memberikannya, aku akan mengambil orang terdekatmu, kata makhluk itu dengan suara yang menggelegar. Bagas merasa hidupnya semakin tidak terkendali. Ia mulai kehilangan rasa kemanusiaan dan fokus sepenuhnya pada memenuhi tuntutan makhluk gaib. Ia menganggap bahwa tumbal adalah harga yang harus ia bayar demi kekayaannya. Rumor tentang keterlibatan Bagas dalam ilmu hitam semakin menyebar di desa. Warga mulai menjauhi warungnya, tetapi Bagas tidak peduli. Ia hanya fokus pada satu hal, mempertahankan kekayaannya. Mbah Darmo mulai menjauh dari Bagas, meninggalkan Bagas untuk mengurus urusannya sendiri. Aku hanya perantara, Bagas. Kau harus menyelesaikan urusanmu dengan makhluk itu sendiri, katanya sebelum menghilang dari desa. Dengan tidak adanya dukungan dari Mbah Darmo, Bagas mulai kehilangan akal. Ia mulai berbicara sendiri dan sering terlihat melamun di warungnya. Kekayaannya tetap ada, tetapi ia merasa seperti hidup di neraka. Bagas memutuskan untuk melakukan satu ritual besar yang ia harapkan bisa menenangkan makhluk gaib itu untuk selamanya. Namun, ia tahu bahwa ritual ini membutuhkan tumbal yang lebih besar, seseorang yang sangat dekat dengannya. Bagas mencoba membujuk istrinya, Sari, untuk kembali ke rumah dengan dalih ingin memperbaiki semuanya. Namun Sari menolak. Ia mencium ada sesuatu yang lebih besar dan gelap sedang terjadi. Bagas mulai menyalahkan Sari karena tidak mendukungnya, membuat hubungan mereka semakin renggang. Makhluk gaib itu muncul dalam mimpi Bagas, kali ini dengan ancaman yang lebih jelas. Jika kau tidak memberikan tumbal baru, aku akan mengambil anakmu, kata sosok menyeramkan itu. Bagas terbangun dengan rasa takut yang luar biasa. Tahu bahwa ia sedang berpacu dengan waktu. Anak Bagas tiba-tiba jatuh sakit. Tidak ada dokter atau pengobatan yang bisa menyembuhkannya.
Sari, yang merawat anak mereka, mulai curiga bahwa ini adalah akibat dari dosa-dosa Bagas. Ia memperingatkan Bagas, tetapi pria itu hanya terdiam. Dalam kepanikan, Bagas kembali ke hutan untuk mencari Mbah Darmo. Ia memohon agar perjanjian itu dibatalkan, tetapi Mbah Darmo menolak. Tidak ada jalan kembali, Bagas. Kau sudah membuat perjanjian, dan kau tahu akibatnya jika melanggar. Bagas merasa seperti hidupnya akan runtuh. Ia dihantui oleh sosok makhluk itu setiap malam, sementara di siang hari ia harus menghadapi tekanan dari warga yang mulai mempertanyakan keberadaannya. Ia merasa dikhianati oleh Mbah Darmo dan bahkan oleh dirinya sendiri. Bagas mulai berpikir untuk melarikan diri dari desa, tetapi makhluk itu memperingatkannya. Tidak ada tempat yang bisa kau tuju. Kau milikku sekarang. Ancaman itu membuat Bagas tidak berani meninggalkan desa. Suatu malam, Bagas menemukan patung kecil pemberian Mbah Darmo di dapurnya. Patung itu mengeluarkan darah segar, seolah-olah memperingatkan bahwa waktu Bagas semakin sedikit. Ia merasa semakin putus asa. Warga desa semakin gelisah. Mereka menyadari bahwa ada banyak hal aneh terjadi di sekitar Bagas. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari dalam warung Bagas pada malam hari. Desas-desus semakin meluas. Sari akhirnya memutuskan untuk mengadu kepada seorang kiai desa. Ia menceritakan tentang perubahan perilaku Bagas dan benda-benda aneh yang ia temukan di rumah mereka. Kiai mulai merencanakan cara untuk membantu keluarga Bagas. Kiai mendatangi Bagas secara langsung. Ia menasehati Bagas untuk mengakui semua kesalahannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Namun, Bagas menolak. "Kau tidak mengerti. Aku tidak bisa menghentikannya," jawabnya dengan nada putus asa. Makhluk gaib itu muncul di warung Bagas dalam wujud nyata. Sosoknya besar, dengan mata merah menyala dan kulit hitam bersisik. Ia menuntut tumbal baru, kali ini dari seseorang yang sangat dekat dengan Bagas, yaitu istrinya, Sari. Bagas mencoba melakukan ritual tambahan untuk menenangkan makhluk itu tanpa memberikan tumbal, tetapi ritualnya gagal. Makhluk itu menjadi semakin marah, menyebabkan kekacauan di warungnya. Barang-barang terlempar tanpa sebab, dan suara tawa menyeramkan menggema di dalam ruangan. Bagas akhirnya menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan Sari. Ia merasa bersalah tetapi juga takut akan konsekuensi jika ia tidak memenuhi tuntutan makhluk itu. Sementara itu, kiai desa mengumpulkan warga untuk melakukan doa bersama. Ia percaya bahwa dengan doa, mereka bisa mematahkan kekuatan makhluk gaib yang menguasai Bagas. Warga desa akhirnya mendatangi rumah Bagas dengan membawa obor. Mereka meminta Bagas untuk keluar dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Bagas merasa terpojok, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk meminta bantuan. Dengan penuh rasa takut, Bagas mengakui semua perbuatannya kepada warga. Ia menceritakan tentang perjanjian dengan makhluk gaib dan tumbal yang sudah ia berikan. Warga marah besar, tetapi kiai meminta mereka untuk tetap tenang. Bagas membawa warga ke hutan belakang desa, tempat ia melakukan ritual pesugihan. Di sana, mereka menemukan sesajen, patung kecil, dan bekas darah di tanah. Pemandangan itu membuat banyak warga merasa ngeri. Mbah Darmo mencoba melarikan diri, tetapi warga berhasil menangkapnya. Ia mengutuk Bagas dan warga desa sebelum dibawa ke pihak berwenang. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," kata Mbah Darmo dengan suara dingin. Warga mulai menyadari bahwa kehadiran makhluk itu tidak hanya membahayakan Bagas, tetapi juga seluruh desa. Mereka mulai panik, sementara kiai mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa doa adalah satu-satunya jalan. Warga yang tersisa memutuskan untuk membawa Bagas kembali ke desa. Ia dirantai agar tidak melarikan diri, karena warga khawatir ia akan mencoba memberikan tumbal baru untuk memenuhi permintaan makhluk itu. Saat warga membawa Bagas ke rumahnya, Sari menolak untuk membiarkannya masuk. Ia sudah mengetahui bahwa suaminya terlibat dalam pesugihan dan tidak ingin keluarganya terkena dampak lebih jauh. Warga bersama kiai mulai merencanakan ritual besar untuk mengusir makhluk itu dari desa.
Mereka mengumpulkan bahan-bahan suci, termasuk garam, air doa, dan sesajen untuk melindungi desa. Sebelum ritual dimulai, makhluk itu tiba-tiba muncul di desa, menyebabkan kekacauan. Hewan-hewan ternak mengamuk dan beberapa rumah warga rusak akibat angin kencang yang tiba-tiba muncul. Kiai memimpin warga dalam doa bersama. Makhluk itu mendekati mereka, tetapi tampak kesakitan setiap kali mendengar lantunan doa. Warga merasa sedikit lega, tetapi makhluk itu tidak pergi begitu saja. Makhluk itu menyerang beberapa warga yang berusaha melawannya secara fisik. Mereka terlempar jauh oleh kekuatannya yang tak terlihat. Suasana semakin mencekam dan beberapa orang mulai kehilangan harapan. Melihat penderitaan warga dan keluarganya, Bagas akhirnya mengambil keputusan. Ia menawarkan dirinya sendiri sebagai tumbal terakhir, berharap itu akan mengakhiri semuanya. Bagas berlari menuju hutan, memanggil makhluk itu untuk mengambilnya. Ia berteriak, "Ambil aku yang kau inginkan." Makhluk itu berhenti menyerang warga dan langsung mengikuti Bagas. Pagi harinya, warga menemukan tubuh Bagas tergeletak di tengah hutan, tak bernyawa. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk segera menguburnya dengan cara yang layak. Saat warga bersama Kiai mencoba melakukan doa bersama di lokasi ritual, mereka mulai mendengar suara tawa yang menyeramkan. Bayangan besar dengan mata merah menyala muncul di antara pepohonan, membuat semua orang terdiam ketakutan. Makhluk itu muncul untuk terakhir kalinya, marah karena perjanjiannya dengan Bagas diputus sepihak. Ia menyerang Bagas, menyebabkan pria itu jatuh pingsan. Warga desa hanya bisa berdoa, berharap makhluk itu tidak mencelakai mereka. Kiai memimpin warga untuk melakukan ritual penyucian di lokasi pesugihan. Mereka membakar semua benda yang ditemukan, termasuk patung kecil yang menjadi simbol perjanjian dengan makhluk gaib. Kiai berdiri tegak dan mulai melantunkan doa dengan lantang. Makhluk itu mendekat, mengaum dengan suara yang mengguncang tanah. Beberapa warga yang tidak kuat dengan suasana mencekam itu langsung berlari meninggalkan lokasi. Bagas ditemukan tidak bernyawa di tempat ritual. Warga menguburkannya dengan rasa iba, meskipun mereka juga merasa lega karena teror telah berakhir. Kisah Bagas menjadi peringatan bagi semua orang di desa. Warung Bagas kini dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekatinya. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam di dalam warung pada malam hari. Warga desa belajar untuk tidak lagi tergoda oleh kekayaan instan. Cerita tentang Bagas menjadi peringatan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Setelah kematian Bagas, makhluk itu tidak pernah terlihat lagi. Desa kembali tenang, meskipun bayangan ketakutan masih menyelimuti banyak warga. Kiai memimpin upaya untuk menutup lokasi ritual dengan doa, dan menyegel tempat itu menggunakan simbol-simbol suci. Ia memperingatkan warga untuk tidak pernah kembali ke sana. Meskipun ancaman makhluk itu telah hilang, trauma mendalam tetap dirasakan oleh warga. Mereka takut jika kesalahan serupa terjadi lagi di masa depan. Setelah kejadian itu, desa Sumberjati diliputi rasa takut. Warga yang sebelumnya percaya pada pesugihan mulai menyadari bahayanya. Namun, sebagian kecil tetap merasa penasaran dengan kekuatan yang ditawarkan, meskipun mereka tidak berani mencoba. Warung Bagas menjadi tempat yang ditakuti. Beberapa warga mengaku mendengar suara orang menangis dari dalam warung pada malam hari. Ada juga yang melihat bayangan Bagas berdiri di balik jendela, meski warung itu telah lama ditinggalkan. Sari dan anaknya memutuskan untuk pindah ke desa lain. Mereka tidak ingin dikenang sebagai keluarga pelaku pesugihan. Namun, trauma mendalam tetap menghantui mereka, terutama Sari, yang sering mengalami mimpi buruk tentang makhluk gaib itu. Kiai desa menjadi tokoh yang dihormati karena berhasil memimpin doa untuk mengusir makhluk gaib tersebut. Ia terus mengingatkan warga untuk menjauhi jalan pintas yang mengorbankan moral dan nyawa. Ekonomi desa sempat terguncang setelah insiden tersebut. Warga takut untuk membuka usaha baru, khawatir akan menjadi korban kecurigaan atau kembali tergoda dengan pesugihan. Kisah Bagas mulai berubah menjadi legenda desa. Setiap orang tua memperingatkan anak-anak mereka tentang bahayanya ambisi berlebihan dan jalan pintas menuju kekayaan.
Beberapa warga desa mengaku mengalami mimpi buruk serupa setelah kejadian itu. Mereka melihat bayangan makhluk gaib yang menatap mereka dari kejauhan seolah-olah masih mengawasi desa. Meski patung yang digunakan Bagas dalam ritual pesugihan telah dibakar, beberapa warga melaporkan menemukan patung serupa di tempat-tempat tak terduga, seperti di hutan atau sungai. Ini menambah kesan angker pada desa. Mbah Darmo, yang awalnya ditangkap warga, berhasil melarikan diri. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa warga percaya ia telah kembali ke hutan untuk melanjutkan praktik ilmu hitamnya. Joyo, yang diduga juga terlibat dalam pesugihan, merasa terancam oleh kemarahan warga. Ia akhirnya meninggalkan desa tanpa jejak. Warungnya yang dulu ramai kini juga terbengkalai. Setelah kejadian itu, beberapa warga yang terlalu dekat dengan kasus pesugihan ini ditemukan meninggal secara misterius. Mereka ditemukan dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Kiai memimpin upaya pembersihan spiritual di seluruh desa. Ritual doa dilakukan di setiap rumah untuk menghilangkan energi negatif yang diduga masih ada di sekitar desa. Perlahan, desa mulai kembali ke kehidupan normal. Warga mencoba melupakan kejadian itu, meski rasa takut masih menyelimuti mereka. Beberapa bahkan memutuskan untuk pindah ke kota, meninggalkan desa Sumberjati. Anak Bagas tumbuh dengan stigma sebagai anak dari pelaku pesugihan. Meski ibunya berusaha melindunginya, ia sering diintimidasi oleh orang-orang di tempat tinggal barunya. Trauma ini membentuk kepribadiannya yang tertutup dan pendiam. Setelah bertahun-tahun, ada laporan dari penduduk desa bahwa mereka kembali melihat makhluk gaib itu. Sosok besar dengan mata merah sering terlihat berkeliaran di sekitar warung Bagas yang kosong. Warga akhirnya memutuskan untuk membakar warung Bagas untuk mengakhiri teror tersebut. Mereka berharap dengan menghancurkan tempat itu, energi jahat yang menguasainya akan hilang selamanya. Kiai terus menyebarkan pesan moral kepada warga. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan kejujuran dalam meraih kesuksesan, serta bahaya dari keserakahan dan jalan pintas. Hutan di belakang desa tetap menjadi tempat yang dihindari. Tidak ada yang berani masuk ke sana, terutama di malam hari. Beberapa orang percaya bahwa roh-roh tumbal masih gentayangan di sana. Kisah tentang Bagas dan pesugihan menjadi legenda baru yang terus diceritakan. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita ini sebagai pengingat untuk menjauhi perbuatan yang melibatkan kekuatan gelap. Setelah beberapa tahun, Sari ditemukan meninggal dunia di desa tempat ia menetap. Beberapa percaya bahwa kematiannya adalah akibat dari kutukan perjanjian yang pernah dilakukan Bagas. Anak Bagas, yang kini sudah dewasa, memutuskan untuk kembali ke desa Sumberjati. Ia bertekad untuk membersihkan nama keluarganya, meskipun warga tetap memandangnya dengan curiga. Sekelompok remaja dari desa mencoba masuk ke sisa-sisa warung Bagas untuk membuktikan keberanian mereka. Namun mereka kembali dengan wajah pucat, mengaku mendengar suara tawa yang menyeramkan. Warga desa mengadakan ritual doa tahunan untuk mengenang para korban yang menjadi tumbal. Ini menjadi tradisi baru yang juga berfungsi untuk menjaga kedamaian di desa. Saat membersihkan rumah lama Bagas, warga menemukan buku catatan yang berisi pengakuan tertulis Bagas tentang semua yang ia alami. Buku itu menjadi bukti nyata dari kengerian yang pernah terjadi. Meski desa Sumberjati berusaha melupakan pesugihan, cerita tentang praktik ini mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa orang mulai tergoda, dan siklus kegelapan pun berlanjut. Beberapa tahun kemudian, seorang anak menemukan patung kecil di sungai desa. Warga merasa takut bahwa kehadiran patung itu menandakan kembalinya kekuatan gelap. Anak Bagas, yang kini menjadi seorang pemuda, memutuskan untuk melibatkan diri dalam membersihkan desa dari energi negatif. Ia bekerja sama dengan kiai untuk melindungi desa dari godaan pesugihan. Setelah banyak usaha, desa Sumberjati perlahan-lahan kembali menjadi tempat yang damai. Warga mulai membuka usaha baru tanpa rasa takut akan pesugihan. Kisah Bagas menjadi pelajaran abadi tentang pentingnya moral, kerja keras, dan kejujuran. Warga desa menjadikannya peringatan bagi semua generasi untuk tidak tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan. Meskipun desa telah tenang,
beberapa warga masih merasa bahwa kegelapan belum sepenuhnya hilang. Mereka percaya bahwa pesugihan adalah siklus yang tidak pernah benar-benar berakhir, dan selalu ada orang yang tergoda untuk mencobanya.